Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side, Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ika Fatmawati. Saya di sini akan membahas tentang anxiety disorder. Apa sih anxiety itu? Banyak loh orang yang belum mengetahui apa itu anxiety. Anxiety menurut ilmu psikologi adalah rasa cemas. Rasa kecemasan merupakan rasa kekhawatiran yang kurang mendasar dan tidak jelas. Rasa khawatir ini mengeluhkan tentang sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi nanti. Nah, anxiety memiliki 3 gejala. Yang pertama gejala fisik, di mana orang yang mengalami anxiety merasa tubuhnya bergemetar, jantung berdetak kencang, sesak nafas, mudah marah, tubuhnya panas dingin, merasa lemas, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada gejala behavioral. Biasanya orang yang mengalami anxiety ini berperilaku menghindar dari situasi. Nah, yang terakhir ada gejala kognitif berkaitan dengan pola pikir. Misalkan mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi masalah mereka sulit berkonsentrasi, pikiran mereka merasa campur aduk, kemudian merasa khawatir tentang sesuatu yang buruk, seperti itu. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan anxiety. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan atau tempat tinggal biasanya mempengaruhi cara berpikir seseorang tentang dirinya dia sendiri atau diri orang lain. Nah, yang kedua, emosi yang dipendam. Emosi yang dipendam ini bisa menimbulkan rasa kecemasan jika tidak diungkapkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab fisik. Biasanya sebab-sebab fisik di sini ketika tubuh dan pikiran saling berinteraksi satu sama lain. Di sini contohnya pada masa kehamilan. Nah, yang terakhir ada faktor gen atau keturunan. Anxiety ini juga memiliki 3 tipe. Ini berdasarkan dari National Institute of Mental Health. Yang pertama ada tipe gangguan kecemasan umum. Yang kedua ada serangan panik, dan yang terakhir ada gangguan yang berkaitan dengan fobia. Kita akan membahas tentang gangguan kecemasan umum. Biasanya di sini orang-orang akan menunjukkan atau memperlihatkan rasa kekhawatiran mereka terhadap interaksi satu sama lain, kehidupan sehari-hari mereka, pekerjaan mereka, atau kesehatan pribadi mereka. Dan ini berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Nah, yang kedua ada panic attack atau serangan panik. Serangan panik ini bisa terjadi di luar dugaan atau ada juga pemicunya. Dan ini bisa terjadi di usia sekitar remaja sampai 30 tahun, pertengahan 30-an tahun. Dan wanita juga memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar memiliki atau mengalami serangan panik. Nah, yang terakhir ada gangguan yang berkaitan dengan fobia atau rasa takut terhadap objek atau situasi tertentu. Nah, gangguan fobia ini memiliki 3 jenis fobia. Yang pertama, fobia tertentu. Fobia tertentu ini merasa takut terhadap objek yang spesifik. Misalkan, takut ketinggian, takut terbang, takut jarum suntik, takut darah. Nah, atau bisa juga takut hewan buas, kayak harimau, ular, seperti itu. Nah, yang kedua ada fobia yang kedua ada social anxiety, di mana orang merasa khawatir atau merasa cemas ketika mereka harus berhadapan atau berada di lingkungan yang ramai. Misalkan lingkungan yang ramai, contohnya misalkan di sekolah, di tempat kerja mereka, atau di mall dan yang lainnya. Nah, yang terakhir ada kecemasan perpisahan. Di kecemasan perpisahan ini biasanya orang menganggap itu hanya dihadapi oleh anak-anak, tapi enggak juga. Semakin tumbuh dewasa, kita juga akan merasa takut
akan kehilangan seseorang yang memiliki ikatan dengan kita. Misalkan contoh, semakin dewasa kita, maka kita akan semakin merasa takut kehilangan orang tua kita, teman-teman di lingkungan kita, teman-teman dekat kita, seperti itu. Nah, ada satu contoh kasus yang saya dapatkan dari salah satu situs web, yakni tentang seorang remaja yang mengalami gangguan kecemasan. Made Pandu awalnya dia merasa trauma karena ibunya pernah memarahi dia waktu kelas 6 SD, dimana di sana waktu itu sedang menjalankan ujian nasional. Nah, dari rasa tertekan itu Pandu memendamnya, dia tidak mengungkapkan kepada ibunya, sampai akhirnya puncaknya pada waktu Pandu mempersiapkan ujian akhir SBMPTN. Di sana Pandu merasa harus mengikuti jejak ibunya, ayahnya, dan kakaknya yang kuliah di universitas negeri. Namun ada kendala pada diri Pandu di mana Pandu tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, ini memberikan kembali tekanannya, dan ini kembali membuat dia merasa tertekan. Sampai akhirnya ia drop, ia merasa jantungnya berdetak sangat kencang waktu itu, dan keluarganya akhirnya membawa Pandu ke dokter. Dibawa ke dokter tapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Akhirnya dokter merujuk Pandu ke psikiater. Di sana akhirnya Pandu didiagnosis mengalami gangguan kecemasan. Dari 4 faktor yang sudah saya sebutkan tadi, kasus Pandu ini termasuk dalam faktor di mana emosi yang dipendam cukup lama dapat menimbulkan kecemasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anxiety dalam Islam. Mengenai mencemaskan hari esok, Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata bahwa apabila kita berada di pagi hari, maka jangan memikirkan sore hari. Itu sabda tersebut mengandung makna bahwa kita harus memfokuskan apa yang kita lakukan sekarang dan jangan memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari, seperti itu. Nah, apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu merasakan kecemasan ini terlalu berlebihan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari kamu? Yang pertama, jangan mendiagnosa sendiri bahwa kamu merasa kamu memiliki anxiety. Kayak, wah, gue ada nih gejala-gejala kayak gini, jangan-jangan gue anxiety. Jangan ya, kamu lebih baik datang ke dokter atau psikiater atau psikolog. Pokoknya kamu harus datang memeriksa ke yang ahlinya. Setelah kamu didiagnosis memiliki mengalami kecemasan, maka lakukan pemeriksaan rutin supaya kamu dapat mengontrol dan mengetahui perkembangan kondisi kamu. Cukup sekian pembahasan anxiety disorder dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pun masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.